Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Yang belum, silakan ditonton ya. Jadi mari kita langsung saja tanpa basa-basi ke airport. Oke, kita udah sampai ya di airport ya. Jadi rangkuman kita ini kita berjalan sebanyak 992 km. Pulang pergi Pineng, KL Genting, balik lagi Pineng. Jadi untuk konsumsi mobil ini kira-kira di 1:9 sampai 10 aja ya. Ini sangat boros di mobil ini. Nah, jadi oke, fine. Jadi ini kita akan balikkan mobilnya dulu. Setelah itu nanti kita akan balikin, oke? Oke, jadi ini kita sudah berada di Penang International Airport ya. Jadi seperti biasa ini sangat ramai sekali. Jadi ini kebetulan tadi kita sudah siap baggage drop ya. Kita udah masukkan koper ke bagasi. Dan ini adalah momen kita akan masuk untuk lewat metal detector dulu. Nah, kita lihat ya, as usual ini sangat ramai ya. Jadi rangkuman untuk perjalanan kita di Malaysia itu kita dari Penang jalan ke KL, kemudian ke Genting balik ke Penang, menghabiskan jadi 900-an kilometer ya. Dan kita sudah isi beberapa kali dari 30 ringgit, 50 ringgit, 40-an ringgit, terakhir 50 ringgit lagi, terakhir 40 ringgit. Jadi more or less berapa itu? Nanti saya rangkum coba. Saya pun udah agak lupa ya. Jadi konsumsi bahan bakar mobil Proton Saga ini lumayan boros ya. Di dalam kota saja dia hanya bisa mencapai 1,8,8. Kalau di luar kota paling 1:10. Kalau saya rasa sih ya, mobil per 2 beja itu jauh lebih irit ya. Kalau mau tanya kenapa itu, seharusnya itu dikarenakan transmisinya. Si transmisi CVT itu punya si Saga ini terlalu berat ya transmisinya, sehingga mobil ini jadi agak boros jadi gitu loh. Oke, jadi itu rangkumannya. Setelah ini kita akan berangkat lagi menuju tempat lain, jadi stay tune ya bro, jangan di skip videonya. Oke, jadi ini kita barusan lewat metal detector dan ini kita sudah di waiting area seperti yang kalian lihat ya. Nah, tadi melewati metal detector kita ada sedikit problem ya, tapi bukan problem. Ini pun saya baru tahu. Agak aneh sebenarnya. Tas saya biasanya taruh laptop apa tab itu biasanya tidak pernah, waktu lewat metal detector itu tidak pernah bermasalah, tapi kali ini kenapa harus disuruh keluarkan ya? Kayaknya ada yang tahu kenapa nggak, Bro? Boleh komentar di bawah, Bro. Jadi ini sekarang kita akan menunggu pesawat dulu. Pesawatnya akan terbang jam 11.55. Ini masih jam 10.45. Ya, kita punya waktu. Nah, santai sebentar ya. Sen Hong, Aiki jalan-jalan tadi sekolah. Ai terbang di sekolah apa? Jalan-jalan? Sekolah. Eski sekolah aja. Ya udah. Oke, jadi literally kita harus jalan kaki naik ya, secara manual. Oke, let's go. Itu Boeing 737. Ini A320 ya. Kalian suka yang mana, bro? Oke, jadi ini kita sudah berada di dalam pesawat ya. Oke, kita udah mau boarding. Ini seat kita ini. Oke. Ini kita akan lanjut lagi ke Singapura. Nah, jangan lupa nih, setelah di sana kita masih banyak yang akan kita explore, karena kita udah lumayan lama ya, kita udah 4 tahun nggak ke Singapura. Kali ini kita akan pergi lagi, oke. Ini kita sekarang udah sampai Singapura. Nah, ini kita belum tak paspor nih ya. Tadi begitu datang disuruh scan lagi paspornya, bukan paspor, barangnya. Nah, jadi ini sekarang udah siap dan kita akan pergi cap paspor. Let's go. Happy. Mendengar anak bilang happy, hati kita pun senang sekali. Oke ya. Nah, kita pertama sampai di Singapura ini kita harus terbiasa jalan kaki ya. Lihat ini. Jauh banget. Itu nah. Sampai nggak ada ujungnya itu. Oke, jadi kita udah siap
Ini nggak ada cap paspor lagi. Nah, jadi mereka sini sistemnya ini main scan aja. Dia tuh gitu banyak. Kita kalau datang ke Singapura itu ya rasanya kita maju 1 abad itu. Jadi rasanya sangat berbeda sekali. Dari Indonesia ke Malaysia aja udah berbeda. Dari Malaysia masuk ke Singapura sangat berbeda. Jadi serasa maju 1 abad kira-kira seperti itu. Airportnya luasnya bukan main. Nah, jadi ini airport di Singapura ini sudah ada 4 terminal ya. Nah, which is kita di sini berada di terminal 4. Dan ini sangat besar. Nah, itu nah. Nggak habis jalannya. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, jadi sisanya kita akan melanjutkan perjalanan ke hotel dulu ya. First thing first, kita pindah terminal dan menuju MRT station untuk mencapai hotel kita. Ya, jadi begitu ya. Ini kita lagi naik MRT nih ya. Nah, jadi yang belum pernah ke Singapura, biasanya kalau lagi sendirian nih, kalau mau irit sih kita tetap naik MRT ya. Nah, itu MRT itu sudah menjangkau segala macam ya. Nah, jadi nanti kalau ada saya kasih fotonya. Sudah menjangkau sangat banyak di daerah Singapura ya. Jadi sudah sangat memudahkan ya. Jadi di sini masyarakat dipaksa untuk tidak pakai kendaraan pribadi, melainkan pakai transportasi publik. Nah, jadi memang berbeda ya. Singapura dulu sempat sudah sangat macet tuh. Nah, tapi setelah ini jadi enak nih. Nanti kita lihatlah di luarnya. Jadi sekarang kita lagi di MRT ya. Oke, jadi sementara yang lain sedang check in. Nah, ini kita akan coba mencari peruntungan dulu. Tadi sebenarnya saya belum beli SIM card ya. Lantaran tadi waktu pas saya nanya, SIM card itu mahal banget, $48, gila. 500 ribuan satu SIM card. Dan itu hanya bisa dipakai 7 hari. Nah, jadi ini kita akan coba jalan ya di seputaran sini. Coba kita lihat masih ada nggak yang jual SIM card ya. Soalnya kalau nggak salah sih di Bugis ada jual. Tapi ini saya bahkan nggak tahu saya sedang di mana. Jadi ya oke. Mari kita sambil jalan aja ya. Oke, jadinya kita memutuskan untuk jalan kaki ke daerah Bugis. Kalau dari map tidak jauh, tapi ya namanya jalan kaki akan terasa juga jauhnya. Oke, ini kita sedang berjalan ya. Tadi ini kita dari hotel pelan-pelan berjalan ke arah Bugis ya. Nah, jadi kita akan melewati pasar. Nah, ini pasar ini dia terletak di dekat-dekat Bugis saja nih, Bugis Plaza. Nah, jadi di sini banyak sesuatu ya. Mau dibilang pun nampaknya lebih kurang mirip Chinatown ya. Di seputaran sini. Tapi nanti itu ada benar-benar pajaknya. Nah, kemudian itu di situ ada hawker center juga. Nah, saya terus terang hawker center nggak gitu minat ya, karena kenapa, dia kadang-kadang antrinya kelamaan, makanannya juga porsi kecil. Jadi menurut pengalaman sih saya lebih suka ke food court. Dia porsinya lebih gede, harganya jangan-jangan sama gitu, kayak gitu. Nah, tapi itu udah yang kemarin ya. Mari nanti kali ini kita ngecek lagi. Nah, kebetulan nanti malam kita akan makan bersama teman saya. Ya, ini udah teman dari SD lah ya, dan teman dari masa kecil. Nah, itu tapi nanti di jam 7.30 masih ada 1 jam lagi. Jadi ini sekalian kita jalan-jalan ya. Ini kita akan melewati pasarnya, the real pajaknya. Oke, pajak ini tidak besar-besar amat ya, tapi satu jalan ini semua adalah pasar. Seperti yang kalian lihat, ada jualan kebutuhan sehari-hari sampai menjual barang-barang untuk turis. Oke, jadi ini kita sudah berada di pajaknya nih. Dia satu jalan lurus saja.
Terus ini di samping-samping ada lah ya. Memang masih ada sih, tapi ya masih ada. Jadi tadinya campur-campur ya, dia ada jualan kayak barang-barang turis gitu, kayak gantungan, baju, ya kan, coklat. Tapi ada juga yang serius nih, kayak ini baju, ya. Tapi ada juga yang kayak untuk turis seperti yang ini. Nah, oke. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, ini kedepannya ini sudah langsung Bugis. Oke. Yes, kita sudah sampai di Bugis Mall-nya. Ini sangat terkenal lantaran ada MRT station di bawahnya, dan memang itulah niat awal kita, yaitu menuju MRT station. Rasanya sudah lama kita tidak ke sini, dan rasanya juga tidak banyak yang berubah. Namun agak menyulitkan bagi Anda yang bawa stroller, karena kamu harus pakai lift, yang dimana itu sangat ribet sekali. Cak, lah. Oke, jadi ini kita di mana? Di Ion ya, Ion Orchard ya. Nah, jadi kita rencananya bakal makan-makan nih di sini nih. Nah, kasih ya Om. Kasih ya Om. Oke, bos lagi pilih makan. Jangkrik bos, jangkrik. So? Akhirnya makanannya keluar juga. Rasa lapar pun menjadi-jadi. Oh ya, ini termasuk restoran yang terkenal dan mahal bila Anda mengkonversinya ke rupiah. Segini saja bisa jutaan. Mahal sekali, untung ada cukong yang bayarin. Coba tes makan ya. Enak banget. 1 hour later. Oke, jadi kita udah siap makan ini. Jadi rencananya kita mau balik ke arah hotel ya. Oke, tadi traktirin bos kita yang ini. Thank you bos. Problem. Nanti Medan ya, mau gantian ya. Berapa? Cipang sih lah ya. Oke, jadi morning guys. Ini adalah hari kedua kita jalan-jalan di Singapura. Nah, jadi ini pagi-pagi banget ya, di jam 8 pagi. Kita akan pergi sarapan dulu sebelum kita pergi ke tempat yang menarik. Nah, saya sengaja masih merahasiakan ini ya bro. Jadi supaya kalian juga merasa penasaran ya. Jadi ini sekarang kita pergi sarapan dulu. Kita sarapan ala kadarnya dulu. Kemudian nanti kita langsung terus berangkat ke tempat tujuan kita, karena tempat tujuan kita ini lumayan jauh ya. Jadi kita butuh agak cepat ya. Ini seperti yang saya bilang, jalan dan jalan. Dari mapnya terasa dekat, tapi kok bisa juga tidak sampai-sampai. Itulah yang saya tidak suka di sini. Nah, ini ada McD. Kita bagusnya makan ini aja dulu. Orang sini kan semua sigap membantu ya. Jadi kalau kita tadi ini mereka lihat kita pakai stroller dan hanya ada tangga manual, mereka bantuin tuh. Jadi memang sangat manusia di sini ya. Oke, daripada bingung-bingung ya, kita makan ini aja. Tapi jangan ditanya lagi harganya, aduh mahal sekali. 3 orang 66 Singapore dolar. Oke, kita naik taksi ini ya. Oke. Yeah, because at the apps is still searching. Oh, slow lah.
Oke, lanjut. Oke, seperti yang saya katakan tadi, jarak tujuan kita cukup jauh. Dan sebenarnya kalau mau cari masalah, ya bisa saja kita naik MRT dan bus. Tapi mungkin akan jadi lama sampainya. Jadi ya kita putuskan naik taksi saja meskipun mahal. Harganya 26 Singapura dolar. Akhirnya kita sampai juga. Yes, Singapura Zoo. Siapa yang sudah pernah ke sini? Ini pastinya akan jadi perjalanan yang menyenangkan bagi si kecil. Oke, jadi benar. Ini ada surprise untuk kalian semua. Jadi ini kita sedang berada di Singapura Zoo. Jadi, oke, ini ada mapnya ya. Nah, mapnya ini banyak sekali. Jadi ada banyak hewan di sini. Nah, nanti kita akan ambil mapnya ya. Nanti kita bakal lihat. Ini biasanya dia ada acara-acara tuh. Jadi nanti kita bakal cari tahu ya. Di mana aja yang ada gitu. Oke, baru saja kita sampai. Nah, sudah nampak burung-burung dan monyet yang bergelantungan. Di sini sangat tertata dan rapi. Sayang sekali ya kalau kita bawa stroller ini kita nggak bisa naik bus itu ya, katanya harus dilipat. Jadi kalau lagi bawa anak kecilnya jadi masalah nih sebenarnya. Oke lah, kita jalan kaki pun tidak apa-apa. Jadi ini mantap sekali ini ya, Singapura Zoo ini ya. Ini di dalam mirip hutan ini. Mantap sekali sih. Jadi ini kita baru akan melihat satu show nanti. Ya, mari kita lihat. Let's go. Nah, biasalah ya, di sini dia ada jual merchandise ya. Nah, ini apa sih ini? Tempat minum. Ya. Nah, jadi di Singapura Zoo ini banyak dari hewan akan melakukan atraksi ya. Nah, salah satunya atraksinya di sini ya, ada stadion ini ya. Dan setahu saya ada lagi nanti tempat lain. Ini tadi saya ada download ya. Tadi, nah ini nggak banyak acara ya. Animal Buddies ya, Rainforest Fight Back, Into Wild, segala macam ya. Nah, ini di satu tempat yang jam 12 ini, di satu tempat yang sama ya. Nah, ini masih ada yang lainnya di Singapura Zoo ini. Supaya internetnya agak lambat. Nah, jadi nanti kita akan lihat sebisa kita. Nanti kita lihat apakah worth it tidak, ya kan? I forgot to mention, they are all sea lions, especially my boy Kumba over here. They're very smart and also very, very good-looking. Okay, alright, good-looking boys, so they make a good one, boys. Hey, okay, there's nothing here, there's nothing on your side, Kumba. Let's go, boys! Excuse me, there is no stuff in the pool even. I'm with you, I'm talking to everyone. Alright, let's go, boys, let's go on the street,
Sayang. Ya, oke. Unfortunately ini hujan ya, maka ini kita perlu buka payung nih. Nih, beli mantel hujan. Aduh, hujan pula ya kan, tapi nggak apa-apa lah, apa boleh buat ini. Oke, sebentar ya. Oke, ini ada gajah ya, tapi nggak tahu pertunjukannya jam berapa. Biasanya ini dia ada pertunjukannya juga nih. Nah, mari kita lihat dulu ya. Waduh, unfortunately acaranya di cancel karena hujan. Halo. Jadi, hujan ya. Banyak acara yang di cancel sih. Ada beberapa yang di cancel. Jadi unfortunate juga. Tapi bagaimana lah. Namanya kita juga nggak bisa menentukan cuaca ya. Nah, at least si kecil udah ikut lah. Ya kan? Oke? Oke, jadi ini kita sedang makan ya. Kebetulan ini udah mau jam 1. Nah, lagian juga di luar hujan. Ya, kita berhenti sejenak lah ya kan. Nah, ini makanan yang sudah kita pesan nih. Mahal sekali, 180.000. Tapi porsinya untungnya besar. Nah, porsi di Singapura itu biasanya gede ya, kecuali di hawker center itu porsinya kecil tuh biasa. Nah, jadi kalau yang di luar itu kayak food court itu biasanya porsinya gede. Nah, spek orang Eropa gitu. Jadi kita makan dulu ya. Kita semua lagi makan. Kecuali satu. Oke, jadi kali ini kita tes naik kereta ya. Nah, ayo naik ya. Naik bus ya. Let's go. Oke, jadi karena hujan, kita memutuskan untuk naik bus saja ya. Kita keliling-keliling dulu. Sebenarnya kita agak bingung sih dengan petanya. Karena lagian juga hujan kan. Nah, that's why bagusnya kita muter-muter dulu sambil kita lihat kita mau ke arah mana gitu loh. Oke, itu ada hipo tuh ya. Karena sedang kasih pantat untuk kita dari hujan. Ya, kita lanjut jalan aja. Hujan ya hari-hari ya. Ini kayaknya bakal hujan sampai sore ini nampaknya. Tapi tidak apa-apa, kita sudah ada jas hujan. Kita gaspol terus. Banyak sekali hewan-hewan di sini dan ini adalah cheetah. Oke ya, itu ada cheetah itu ya. Kita lihat nah. Jadi saya sebenarnya suka dengan ini di sini karena memang di sini hewannya lumayan lengkap ya. Nah, tapi ya sayangnya sedang hujan aja sih. Kalau enggak ya nggak ada masalah. Nah, ini apa ini? Ini adalah African Painted Dog. Nah, jadi ini ada ya. Sedang Ini karnivora ini. tidur di sini nih. Nothing to do. Oh, jerapahnya ada 3. Ini jerapahnya ada 3 nih. Nah, lihat dulu. Nah. Tuh kayak layar, Dek. Tuh. Kasih itu lah. Oke, lanjut lagi ke bagian reptil. Oke, yang pertama ada king cobra ya di sini ya, tapi kok nggak nampak ya. King cobranya tak lari kemana. Nah, kemudian ini ada banyak lah kayak ini nah, Chinese crocodile lizard and paddle-tailed snook. Tak nampak ya.
Tapi saya nggak pandai melihat yang seperti ini nih. Itu aja nggak nampak apa-apa sih di sini. Nah, ini ada big cat turtle ini. Ini ada pura-pura. Iya, turtle. Oke, king cobra. Ternyata king cobranya di sini ya. Itulah, sedang nyaman-nyamannya, ya. Oke. Nah, kemudian ini ada patungnya nih. Nah, ini ada blue tail monitor. Blue tail monitor ini di mana ya letaknya ya? Ngumpet di mana dia? Nggak nampak. Nggak nampak ya. Blue tail itu sebenarnya bisa di mana dia? Oke. Kemudian ini ada Cayman lizard. Nah, ininya di sini nih. Ya. Reptil ini ya kayak gini ya. Kadang-kadang diam-diam mematikan. Nah, jadi ini, oh, hello. Oke, ini kemudian ada juga yang di luar ya. Ada buaya juga. Ada pura-pura tuh. Jadi, yang namanya reptil itu susah ya dicari ya. Apalagi kalau di tempat seperti ini ya. Maka dari itu harus hati-hati kalau kita sedang di daerah hutan. Ini antara memang tidak ada atau memang nggak nampak apa-apa di sini. Ya. Ini ada viper, gecko. Itu ada. Nah itu, tuh ulat. Oh ya tuh kenal tuh. Oke, reptil biasa lah ya kalau ada ular-ular kayak gini. Ya, ini ada tarantula lagi. Nah, ada. Nah, lihat lagi ada apa di sini? Ih, buaya. Buaya. Tenang. Tenang. Krokodil. Oke. Ini di sini pun katanya ada ular. Nah, ini ularnya besar. Nih. Ada ular. Ini juga ular. Oke. Lu kan naik jalan lu sayang. Naik jalan lu kan. Ih. Piton. Itu piton. Ini nah. Ini juga ada laba-laba. Ini sini. Ini. Itu lang baru dia. Ikat ibu dia. Jadi ngomong tuh. Nih. Ini kulitnya kayak nampaknya kulitnya keras ini ya. Lucu juga. Katanya ada gecko nih, tapi di mana ya?
Inilah ya. Ini. Saya gecko ikon kan. Mana? Oh, it's you here, there, I think. Saya dah tahu biaya. Kami Tertalnya mau nggak ada ya? Oh itu tuh. Dua kata, banyak sekali. Ya, banyak sekali hewan. Dari mamalia, reptil, unggas. Dan yang reptil saja begitu banyak. Jadi ya kita lanjut saja ke tempat lainnya. Nah, ini katanya ini tempat kupu-kupu ya. Jadi di mana dia ya? Kita belum nampak nih khusus kupu-kupu. Mari kita lihat ya. Tuh. Papa, ya mau lulus. Ya, ada foto. Papa, Oh, ini ada burung ya. Nah, ini belum ada lagi, ada bebek tuh. wow, kalau Ada bebek ya. bebek. Oke, itu ada bangau. Ada apa sih? Tuh. Oke. Jadi di sini ada pak burung ya. Oke. Nah, ini juga. Ini ada burung-burung, bahkan ada kelelawar. Entah berapa kali saya harus memuji tempat ini. Sangat recommended untuk dikunjungi. Oh, sini ya. Nah, ini ya, ada kelelawar juga ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah. 4-5 tahun nggak kesini sudah banyak perubahan ya. Itulah lihat. Ada lagi yang lain tuh. Nah, ini ada Golden Lion Tamari. Nah, ini dia. Oh, ini udah banyak hewan ini ya. Sini ya. Lihat nah. Oh. Ini sih kecoa daripada orang kecoa. Kecoa. Lipan. jangkrik pohon itu, jangkrik besar lagi. Jahit besar. Itu jangkrik lain tapi pohon lain. Tengok. Nah, ini kupu-kupu ya. Ini ada kupu-kupu. Nah, ini entah apa lah ini. Itu kayak kecoa. Ini juga kayak kecoa. Daerah serangga ini. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya banyak tempat. Kayaknya makin lama makin banyak deh tempatnya ya kan. Kan kemarin nggak begitu banyak. Jadi sekarang jadi worth it ya meskipun mahal ya. Nah ini lagi ada kodok beracun ini. Nah, mari kita lihat. Oke. Mari kita sama-sama mencari. Kira-kira di mana lah kodoknya ini berada ya. Ini kodok harusnya makanannya. Nah ini dia. Kodok. Nah, ini kodok beracun ya ini ya. Ini benar-benar kodok beracun ya. Papa, itu. Oke, jadi di sini diperbesar ya. Kepalanya ini kepalanya si kupu-kupu, kecoa, dan nyamuk. Nah, ini matanya mirip ya, tapi berbeda ya. Ini mangrove ya. Bisa. Ya, itu bisa. Ini mangrove ya yang berfungsi untuk menekan ombak ya.
Nah, jadi cocok di daerah pantai. Oke, next. Untuk monyet, itu pun ada monyet. Nah, ini Celebes, tak apalah. Monyet itu banyak klasifikasinya ya. Nah, jadi itulah semuanya berteduh karena lagi hujan ya. Mereka santuy aja. Ini lucu juga sih. Banyak sih hewan di sini ya. Nah, ini ada lagi pygmy marmoset. Pygmy itu kayaknya artinya kerdil ya kali ini. Jadi kita lihat ada tuh monyet putih tuh, tak berbeda ya. Mari kita lihat. Ada satu tabuhan. Nah, jadi ini lah buaya ini banyak juga ya. Ini ada lagi kura-kura pemangsa ini. Bukan. Ini nah. Kura-kura. Hai, kaki. Aduh, Dada. Nah, ini jelas ya. Jelas ya, Bro. Jadi hati-hati kalian ya di hutan, kemudian ada air seperti ini, jangan masuk-masuk aja ya. Tuh di bawah ada buaya tuh ternyata. Ada buaya, tinggal digigit lah, habis lah kita ya kan. Nah, ini macam telur ya. Nah, memang telur lah itu, telur buaya ya kan. Nah, kalau nanti dia sudah menetas ya jadi buaya ya kan. Nggak mungkin jadi ayam ya kan. Itu ya, ada kura-kura ya. Kura-kura. Kura-kura. Warnanya merah pula. Kura-kura. Kan? Kura-kura. Tuh, Kura-kura. mana lagi? Nah, ini kura-kura darat ini. Kura-kura darat ini, tak bisa berenang. Nah, oke, ini pun dia ada koleksi kura-kura nih. Nah, ini kura-kura mahal ini. Kura-kura. Nah, ini. Kura-kura. Kura-kura. Tidak abasui. Kura-kura. Kura-kura. Oh, ini lah, apa foto lu juga like. Nah, 1, 2, 3. deh, satu. 2. Kolek. Batas sini. Oke. Nah, 1, 2, 3. Kakak. Kura-kura. Ini kura-kuranya banyak banget ya. Tapi ini yang modelnya kura-kura darat nih. Nah, jadi tahukah kalian tidak semua kura-kura bisa berenang ya? Yang salah satunya ini enggak, karena dia berada di daerah darat nih yang berpasir-pasir seperti ini. Nah, ini. Nah, ini juga termasuk kura-kura darat ya. Itu termasuk kura-kura darat juga nih. Ini modelnya Indian Star Tortoise. Jadi dia ada bintangnya nih. Nah, satu terletak di sini. Dan ini bisa berenang nih. Nah, ini bisa berenang. Oke. Ini ada komodo. Komodo ya. Komodo ini. Ya. Nah, jadi lengkap lah ya di sini ya.
Oke, jadi ini kita udah balik kembali ke titik awalnya ya. Nah, kalau titik awalnya itu gampang aja kita lihat. Itu ada tulisan Ameng. Berarti kita udah berada di titik startnya. Nah, tadi kita udah putar semuanya. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Dan cuma sayangnya hari ini hujan ya. Jadi sayang sekali. Ya gimana ya, jadi apa boleh buat lah ya kan. Alam nggak bisa kita lawan. Nah, tapi kalau ditanya worth it atau tidak, Singapura Zoo itu biasanya kita kalau datang pagi-pagi pulang udah pasti sore. Seperti sekarang. Tadinya kita sampai kan jam 10 ya. Nggak sampai jam 10 malah. Jam 9 lewat. Nah, ini sekarang sudah mau jam 5 sore. Jadi seharian worth it lah ya. Tapi kalau sesekali datang sih oke lah. Kalau setiap kali datang kan bosan juga ya kan. Nah, kita beberapa tahun datang kan seperti ini, saya udah 4 tahun lebih baru datang, rasanya excited banget. Dan saya merasa udah banyak sekali yang berbeda, karena banyak sekali tambahan hewannya ya. Nah, jadi oke. Jangan kemana-mana dulu, kita nanti akan ada jalan-jalan lagi. Cuma nih kita akan pulang dulu sebentar ya. Kita akan cari cara bagaimana pulang. Kayaknya naik taksi. 1 hour later. Oke. Jadi setelah dari Singapura Zoo kita balik lagi ke mall. Oke, jadi tadi sekedar simpel ya, biar menolak lupa. Tadinya sebenarnya sih kita mau naik taksi ya. Tapi taksi harganya 43 atau 46 dolar, hitungannya udah gopeceng gitu. Nah, jadi pas iseng kan kita tadi jam 5 ya keluarnya. Jadi kita tes lah jalan melalui MRT, tapi dia tidak ada MRT. Jadi kita harus naik bus sekali dulu, baru bisa sampai di MRT station. Nah, dan kebetulan memang sangat gampang. Begitu kita turun tadi udah langsung busnya udah pas lagi berhenti, kita tinggal masuk, tinggal jalan deh. Kira-kira 12 menit ya sampai di MRT station. Setelah itu kita naik line coklat, itu line terbaru untuk sampai ke Orchard. Nah, inilah kita sudah sampai di Ion Orchard nih. Nah, jadi ini kita lagi bertemu family ya. Nah, jadi kebetulan nanti kita akan makan bersama. Nah, let's see lah kita makan apa. Saya pun agak bingung ya kalau udah di sini ya, karena menurut saya kita sebagai foreigner ya, makanannya itu aja kan. Nah, jadi kita kali ini coba lihat deh kira-kira apa kira-kira makanan yang enak di sini ya. Oke, mumpung kita sedang berada di Ion Orchard, maka kita cari saja makanan yang ada di sekitar sini. Namun ternyata ramai juga. Dan akhirnya kita memilih di sini saja. Ya, menunya tidak banyak, tapi dijamin enak dan harganya ya mahal. Biasalah, standar harga kafe di Singapura itu no play-play, alias tidak main-main. Dan again, untunglah ada cukong yang bayarin. Oke, kita coba nasi omles. Enak lah. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini kita sedang berada di hotel ya. Ini Hotel Bencoolen. Nah, ini sebenarnya dulu saya udah pernah tinggal di sini ya. Jadi modelnya agak klasik ya sebenarnya.
Jadi agak ada hotel tua tapi masih oke lah untuk ditinggal lah. Karena hotel ini di sini seputaran banyak sekali hotel ya. Semuanya namanya hampir sama kayak Bencoolen, V Bencoolen, Mi Bencoolen, dan ini ada hotel Bencoolen. Jadi ini termasuk oke. Kalau yang lebih bagus itu di V Bencoolen, dia lebih modern ya, tapi ini pun not bad lah. Pertama kali saya datang Singapura, saya tinggal di sini, dan here we are. Kita balik lagi di sini dan gratis breakfast. Nah, jadi sudah bisa buat kalian irit satu waktu makan ya. Karena kalau dimakan di Singapura mahal banget. Jangan-jangan satu orang tuh bisa jadi 80.000 sampai 100.000-an satu orang. Nah, jadi ini kita akan berangkat lagi, dan ini ada jam 9.30. Kita akan berangkat ke suatu tempat yang pastinya menarik juga dan membutuhkan tiket masuk. Nah, itu kira-kira apa itu nanti ya. Jadi ini sekarang kita akan jalan ke di MRT dulu. Nah, kemudian kita nanti akan jalan menuju tempat tujuannya. Oke, stay tune ya. Tanpa basa-basi, kita langsung saja gunakan moda transportasi terpopuler. Oke, jadi nanti rencananya kita ini pakai Downtown Line ya. Kita akan ke Chinatown, nanti kita pakai jalur ungu lagi, apa namanya itu ya. Oke, jadi nanti dari itu kita baru lanjut sampai ke tempat tujuan. Jadi di sini kita MRT ini kita berganti-ganti kereta nih ya. Kalau ke suatu tempat ya, sometimes kita akan ganti kereta. Jadi kita masuk yang ini kita akan ganti kereta juga. Oke. Wah, hari ini MRT lumayan padat. Kemudian kita juga harus membiasakan diri untuk lebih banyak berdiri daripada duduk. Dan terbiasa mengantri lift dan juga berganti-ganti MRT. Ini melelahkan sekali. Nah, ini kan kita sudah berganti line kan, yang tadinya biru ini sekarang sudah jadi warna ungu ya. Nah, ini namanya line Northeast ya, Northeast line. Nah, jadi kita akan berganti kereta api, kita akan berganti MRT ya. Kita ambil jalur ungu untuk ke tempat tujuan kita. Oke, kita akan menuju Harbourfront. Jadi bagi orang yang tahu Harbourfront itu tempat apa, Anda pasti sudah sering datang kemari ya. Oke, naik MRT menuju Harbourfront. Untungnya tidak jauh dan tibalah kita di Vivo City. Nah, jadi saya harus bilang ya, kita kalau ke Singapura, sebenarnya kalau kita ke negara lain, ya dimana kita nggak bisa bawa mobil ya, benar-benar sangat ribet kalau kita ada bawa stroller, apalagi di Singapura ya. Ya saya nggak tahu ya, tapi teman-teman saya di sini bilang nobody's care. Dimana kalau kamu mau naik pakai eskalator dengan stroller itu nggak ada yang peduli, tapi ya kan kita juga belum terbiasa ya. Nah, itulah makanya. Kira-kira sudah ada yang tahu kita akan kemana? Oke, jadi kita sudah berada di Vivo City. Jadi teman-teman udah tahu nggak kira-kira kita mau kemana? Nah, yang belum tahu, lihat ini. Yes, kita naik kereta lagi untuk menuju Universal Studio. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi apabila Anda bawa anak-anak. Oke, jadi kita sudah sampai di Universal, tidak salah lagi. Nah, ini nanti tanggal 14 ini ada Minionnya ya, itu di sana. Oke. Oh damn, dan hujan lagi. Jadi oke lah, no problem. So far kita jalan-jalan masuk dulu ya, kita akan masuk ke dalam dulu. Let's see. Oke, jadi officially kita sudah berada di Universal. Nah, ini hari ini kita akan main-main dulu ya. Nah, kita akan bawa keluarga ya, dan yang jaga anak bermain-main. Jadi ya hitung-hitung karena
si yang jaga anak pun sudah capek ya tiap hari ya, kita gaskan saja. Padahal satu hari di sini mau 900-an ribu nih. For your information ya, if you want to know ya. Jadi tidak murah, tapi oke lah. Namanya kita bawa jalan-jalan kan. Nah, ini sebagai apresiasi karena yang bekerja dengan kita sudah bekerja keras ya dalam menjaga anak kita. Jadi kita bawa jalan saja. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Ya, ini adalah first time-nya Little Dave ke Universal dan tampaknya dia sangat excited. Tempatnya cukup luas di sini, banyak sekali menjual merchandise yang patut Anda beli sebagai kenang-kenangan daripada Anda beli merchandise di Chinatown. Aduh, maaf. Oke, ini bagian jualan merchandise ya, dan minionnya nih. Ini sejujurnya saya bukan yang hobi-hobi amat minion ya. Jadi nanti kita masih banyak lagi di sini yang bisa kita lihat. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Oke, mari kita coba ini ya. Ini apa ini ya? Oke, ini adalah Sesame Street ya. Oke, kita akan coba masuk. Let's go. A few moments later. Oke, inilah yang saya takutkan. Jadi permainan pertama yang kita masuk katanya nggak boleh masuk karena ini baby, karena kita bawa baby ya. Jadi ya mereka yang masuk sajalah. Nah, jadi sayangnya kita tidak bisa masuk ya. Nah, ini sangat saya nggak tahu lah, rules lah. Nanti kita komplain salah juga kan. Tapi inilah yang ini salah satu lah yang saya takutkan. Jadi harus bergantian. Tapi tidak apa-apa lah. Lebih baik saya yang jaga daripada mereka tidak bisa bermain kan. Ya, Titi. Tiba-tiba saya melihat ada meet and greet karakter Sesame Street dan ayo kita ajak foto saja. Kita foto dengan Sesame Street ya. Oke. Can you? Yeah, it's and The video? yeah. Okay, come first one. Come. And then meet and greet Transformer. Oke, kita bakal video banyak di sini ya. Ini ada foto bersama dengan Transformer. Mari kita main dulu, foto dulu ya. It is nice to meet you, Earthling. Earthlings, hello. Ready, lights, camera, action. Earthlings, roll out. Oke, then again ini ada apa ini ya? Merchandise dari Transformer. Jadi kita sudah foto dengan si Optimus ya, Optimus Prime. Jadi inilah rasanya. Nah, nanti keluar, nanti dikasih merchandise seperti ini nih. Jadi berharap kita membelinya. Tapi yang ini lebih bagus ya. Saya lebih suka sih. Kalau mau beli hadiah bagus di Universal lah, banyak yang unik-unik di sini.
Nah, ini adalah 4D Mummy, tapi kita skip saja karena ya kepala kita gampang pusing. Dan kita sudah tiba di bagian Shrek. Oke, dan ternyata hujan lagi ya. Jadi ya, untungnya kemarin kita udah beli jas hujan ya. Jadi sebenarnya di Universal ini sedikit mengganggu, tapi tidak begitu mengganggu karena ada permainan indoor ya. Jadi kita bisa main dulu permainan indoor. Nanti kita bawa lihat dulu, ini sekarang sangat banyak ya pilihannya ya. Nah, jadi kita lihat dulu ini ya nanti ya. Oke, karena di luar sedang hujan ya, kita main di dalam saja. Ini karena di Universal enaknya itu dia ada permainan indoor ya. Nah, yang ini adalah Shrek. Nah, ini antriannya panjang banget ya. Nah, dia kayak kita duduk di bioskop mirip ya. Dan dia hanya ada di beberapa potongan video saja. Nah, tapi ini dia tempat kursi duduknya nanti bisa getar, bisa keluar air gitu. Kalau saya nggak salah. Cuma harusnya meskipun antrinya panjang, harusnya kita nggak akan antri lama karena bisa duduk banyak orang. Oke, let's go nih. Number 2 ini Water World ya. Jadi mari kita nonton nih, spectatornya gitu banyak ya. Kita bisa pilih. Oke, jadi ini kita sedang lihat acara Water World ya. Nah, jadi ini acaranya akan segera dimulai. Jadi mari kita tonton bersama ya. Nah, itu tukang siram-siram itu, tukang asap itu ya. Nah. Ya. Ya. Ladies and gentlemen, thank you. Oke, jadi nggak terasa ini sudah jam 2 ya. Namanya main-main ya, ini udah tengah jalan kita. Jadi kita harus pesan makan dulu, kita harus makan. Nah, inilah kita lagi di Mel's. Mel's apa ini? Ini jualan ya fast food lah ya, burger, segala macam gitulah. Oke, so kita coba pesan dulu ya, kita sambil lihat dulu mau makan apa ini. Ya, pilihannya tidak banyak dan mahal. Makanan per set di atas $10. Untung minumnya free refill. Oh ya, pakai kartu Nets terkat diskon 10% ya. Oh, no change ah? Gimana? Oke. Using card lah. Master. Master card we have a 10% discount, sir. Can you see the last two? 10% discount. Finally, makanan kita sudah keluar dan inilah dia. Mahal dan nampaknya biasa-biasa saja. Oke, jadi ini kita makan burger ya. Nah, ini ada 3 burger yang berbeda ya. Nah, oke, semuanya ayam, ada turkey, ada yang grill, ada yang chicken apa tadi ya? Apa tadi namanya saya udah lupa. Nah, jadi minumannya free refill. Jadi kita pesan 2 minumannya. Oke, jadi saatnya kita makan ya, daripada kita lama-lamaan. Let's go.
Rotinya biasa lah ya. Ini kentangnya ubi nih, dikasih ubi kita. Orang bilang makan ubi bisa pintar. Spicy. Biasa aja. A few moments later. Oke, jadi ini sekarang kita sedang berada di apa ya, yang Sesame Street ini nih. Oke, jadi ini kita akan jalan, permainannya seperti itu ya. Nanti kita lihat di dalam seseru apa. Sebenarnya tadi si anak udah masuk bersama istri saya. Cuma ini gantian lah, karena tadi yang baby nggak bisa ikut masuk. Jadi oke, let's rolling. Oke, jadi kita duduk bersama nih ya, main-main dulu. Si Dep mau main lagi nih. Yes, right over there. There you go. Hello there, my friend. What is your name? Jules. Jules. Ooh, I like that name. That's a nice, cool name for a pretty young lady. All right, Jules, my new friend. Now tell me, where are you from? I'm from the Philippines. Woo, Philippines. Yes, Angeline. I love the Philippines so much. All right, Jules from the Philippines. Now tell me, Jules, how long have you been here in Singapore? How many days? Since yesterday. Wow, 2 days. That's a nice long time. You're practically a local by now. All right. So, Jules, tell me, in your 2 days so far here in the land of Singapore, have you been to a Kopi Tiam yet? One of them local coffee shops. Have you been? Setelah Sesame Street dan Meet and Greet Donkey, kita lanjut lagi ke permainan selanjutnya. Oke, jadi ini kita sedang mengantri di suatu wahana ya. Kayaknya ini wahana Puss in the Boot ya. Jadi saya masih nggak tahu sih wahana apa ini ya. Oh dia naik ke yang itu apa itu namanya itu. Terus nanti dia bakal muter-muter jalan kayak gitu, kayak apa ini? Wahana apa nih? Coba komentar di bawah. Kita nggak tahu apa namanya. Oke, jadi ini antriannya panjang banget ya, tapi mudah-mudahan nggak lama, tapi ya banyak nih, sampai 1, 2, 3, 4 baris, 5 baris lah gitu. Jadi ya semoga nggak gitu lama lah ya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya hampir giliran kita juga. Ya, kira-kira apa ini? Penasaran? Oke, finally sudah sampai antrian kita ya. Jadi ini tunggu berapa menit ya? Puasa adalah 15 menit loh. Lumayan lama juga sih, lumayan lama. Tapi terhitung cepat juga karena 5 baris tadi antriannya. Jadi bisa lah lebih cepat. Ternyata ini adalah roller coaster. Waduh, sejujurnya kami takut anak kita tidak sanggup, tapi ya untung saja dia bisa. Ini selanjutnya ada komedi putar. Jadi ya main saja deh, mumpung masih ada waktu.
Nah, ini tempat apa kira-kira kok banyak sekali poster film? Oke, jadi di background saya ini ada film-film ya. Ini bukan kita mau lihat bioskop ya. Nah, tapi di Universal dia ada sedikitnya memberi pengetahuan bagaimana cara mereka buat film. Nah, jadi ini film-film yang dibuat oleh Steven Spielberg ya. Jadi mereka akan memberitahu nih, membuka wawasan kita bagaimana cara mereka buat film. Jadi, let's go. Hello, I'm Steven Spielberg, and this well, I know it doesn't look like much now, but trust me, this soundstage and one you're about to enter are just about the most incredible places on the planet. See, it's set in an old boathouse, New York City, right in the middle of a Category 5 hurricane. Enjoy the show. I'm live here in the Channel 88 newsroom. Let's go to one of our reporters in Midtown. They say this could be one of the storms of the century. What can you tell us? Oke, last but not least, ini ada meet and greet karakternya Trolls. Namun sayang sekali kamera GoPro kita kehabisan baterai. Untung saja ada backup dari HP. Okay, everybody, ready? Look at the camera. Get lights, camera. Okay, got it. Bye-bye. 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 Oke, hari ini tujuan kita hanya jalan-jalan. Jadi mari kita mulai dengan mall yang ini. Oke, morning semuanya. Jadi, unfortunately kemarin baterainya habis total. Jadi kemarin banyak juga yang kita video-videokan. Nah, kemudian kemarin juga gak cukup lah baterainya ya kan. So what lah, what can we do? Jadi oke, nanti kita coba edit yang terbaik untuk yang kemarin ya. Nah, oke, jadi hari ini merupakan 2 hari terakhir kita di Singapura. Tapi this time, today, adalah full time kita bisa jalan-jalan ya, ke mall lah, ke sana sini lah. Nanti kita akan jalan-jalan ke Jewel juga. Nah, itu sangat ikonik karena itu mall baru yang dekat di airport, nah lumayan jauh. Jadi untuk sekarang kita jalan-jalannya di City Square. Nah, ini termasuk mall yang udah lama tapi belum pernah kita datang. Jadi let's go kita di sini sebentar sebelum kita bertemu dengan family lagi ya. Oke, let's go, let's rolling. The Green Party ini menjual banyak barang seperti boneka, gantungan, dan hal-hal yang berbau sesuatu hal yang bisa dihadiahkan ke orang kesayangan Anda. Lagi musim kapibara ini ya. Nampaknya di mana-mana ada boneka kapibara. Kita lihat lagi ya. Oke, jadi kita sedang mencari sesuatu ya, tapi nampaknya juga tidak ada di sini. So ya sudahlah. Value S atau apalah namanya itu, menjual barang-barang murah katanya. Display utamanya adalah coklat di bagian depan, dan di belakang ada jual hal-hal lain seperti sabun, sampo, dan lain-lain. Oke, karena keterbatasan waktu, mari kita naik taksi lagi ke tujuan selanjutnya. Well, ini tujuannya agak jauh pula, tapi ini adalah tempat yang wajib Anda kunjungi, yaitu Jewel. Ini terletak di dekat airport.
Sesampai yang dijual, pasti Anda akan melihat air terjun ini. Kemudian banyak juga tempat-tempat unik di sini yang akan kita lewati nantinya. Oke, jadi ini kita sekarang sudah berada di Jewel. Nah, Jewel itu terletak di sebelahnya Changi Airport aja ya. Nah, jadi dia bersebelahan dan bisa connect langsung ke Changi Airport. Nah, ini lumayan jauh nih ya. Tadi kita mau pergi dari kota tuh lumayan jauh. Tapi sayangnya again and again pas kita datang ke Singapura itu unfortunately-nya hujan. That's why kita harus naik taksi. Taksi sini mahal banget ya. Ini yang tadi dari kota ya menuju airport ya. 23,3 itu pun harganya sudah termasuk lagi turun. Nah, kalau tidak mah bisa mahal. Kena 23,3 dolar. Gila. Oke, jadi Jewel ini merupakan daerah elit ya. Nah, ini terkenal dengan air mancurnya yang di sana yang berbentuk corong untuk turun ke bawah. Jadi setiap orang pasti akan foto di sana. Tapi nanti kita akan foto. Kita nih mau jumpa orang dulu ya. Oke. Oke, jadi kita berada di ini apa itu namanya? Air terjunnya ya. Jadi ya ini kita akan foto dulu ya. Oke. Ini paling ikonik ini ya. Nah, saya kayak gitu tuh. Dalam bawahnya masih ada tuh undergroundnya itu, nanti kita turun ke bawah ya. Oke. Nah, di Jewel ada Pokemon Store yang official cabang dari Jepang. Dengar-dengar ini adalah cabang pertama di Asia Tenggara. Well, begitu nampak toko ini rasanya kok nostalgia banget masa-masa kecil dulu. Ya itu karena Pokemon termasuk sangat terkenal di zamannya. Oke, jadi ini ini ada Pokemon Store ya, officialnya ya. Selain di Jepang ya, ini Singapura kayaknya ini satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Jadi I don't know sih, tapi ini memang animenya zaman kita ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini everything is changed already. Ini ya, ini kayak kita bernostalgia lah ya. Bahwasanya kita senang saja lihat mereka lagi ya kan. Lihat saja barang-barang yang dijual. Rasanya kita bisa bernostalgia dengan kenang-kenangan masa kecil kita dengan Pokemon. Nah, kemudian nih banyak sekali boneka yang dijual. Saya pribadi pernah beli boneka Snorlax di sini. Tentunya kita tidak akan membawa tangan kosong, bukan? Oke, dapat beli juga Moneyfly ya. Moneyfly. Kan giliran tuh terus jadi kamera kan. Dia ini. Oke, jadi ini kita akan tes turun lagi. Tadi dari lantai 4 ke 2, dia nggak ada lantai 3 ya, karena di lantai 2-nya ini semua tokonya itu dia 2 lantai. Ini nggak ada lantai 3-nya, dari 4 langsung ke 2. Nah ini 2, baru ada 1, baru sini. Baru ya itulah. Baru ada B1, B2-nya ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini kita cari cara untuk turun dulu, oke? Seperti yang Anda bisa lihat, banyak yang membawa tas besar hingga koper. Ada tempat titip bagasi dan kalau tidak salah ada tempat check-in juga. Nah, jadi tadi di sini tadi ada tuh tulisannya baggage drop ya. Oh sorry, baggage storage. Jadi itu tempat penitipan koper. Kemudian tadi saya lihat kayaknya untuk beberapa
airport itu kayaknya bisa beberapa maskapai itu dia bisa check in dari sini loh. Karena ini memang udah dekat ya sama airport ya, bersebelahan aja sama terminal 1 atau terminal 2 tadi. Kayaknya terminal 2 ya tadi. Ini adalah lantai paling bawah Jewel. Oke, nah karena ini kita sedang di bawah ya, jadi saya kasih lihat. Nah, di tengah ini yang tadi di bawah air terjun ini, nah ini adalah food court nih. Sekeliling ini ada food court ini. Nah, kalian lihat ini ya. Jadi itu adalah bentuk kaca ya. Nah, jadi di seputaran ini adalah food court. Nah, itu food court ya. Kemudian di sana juga ada restoran kecil kayak Mos Burger, Itako Sushi, dan Awe itu ya. Nah, jadi inilah penampakannya nih. For you yang penasaran, ya ini dia kira-kira lebih ya. Jadi di seputaran ini adalah food court, ini namanya Food Republic. Jadi ada suasana tersendiri ya kalau makan di sini ya. Nah, ini bisa sambil lihat air terjunnya, meskipun kalau dilihat lama-lama juga bosan ya. Oke, ini sekarang kita lagi di B2 ya. Ini kita lihat-lihat apa yang bisa kita lihat ya. Ini kebetulan kita lagi di stoknya Earpins. Yes. Nah, sini lengkap ya. Earpins ada cornflakes. Dan ini masih ada nah ini salmon skin lah. Keren juga ya. Lengkap juga di sini. Setelah melihat-lihat kok tiba-tiba jadi pengen ya. Alhasil kita keluar dari stoknya dengan tangan berisi earrings. Aduh. Ya, akhirnya kita berada di lantai ground. Oke, jadi ini adalah pas ya. Lantai satunya di Jewel. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, oke. Nah, itu airnya ke bawah bagi kamu yang lagi slack sama orang, tenggelamkan aja di situ ya. Iya, boleh serius, boleh bercanda itu. Jadi yang macam-macam sama kamu, yang ngutang tapi nggak bayar, tenggelamkan di sana ya. Emotional damage. Oke, jadi ini kita sekarang sudah berjalan di Terminal 1 ya. Nah, jadi kemarin itu kita kebetulannya berada di Terminal 4 ya. Terus transit ketiga kalau nggak salah. Nah, saya jadi for your information, Singapura itu sekarang punya 4 terminal ya. Jadi inilah terminal 1 yang langsung connect ke Jewel. Nah, ini kita sekarang sudah berada di terminalnya ini, karena kita akan transit ke terminal 2 ke terminal 3 nanti ya. Kita akan kita akan naik kereta untuk transit ya. Oke, let's go. Cerita mau transit ke terminal lain saja jalannya begitu jauh. Begitulah canggih airport yang satu terminal saja sudah luas sekali. Oke, ini adalah tempat apanya? Departure ya, keberangkatannya ya. Ini tempat check-in sekarang. Ini semuanya sudah pakai mesin, bro. Canggih banget. Beda ya sama tempat kita ya. Kayaknya di bandara di Jakarta aja klasik banget. Ini modern banget. Aduh, makjang, sedap sekali. Tiba-tiba kita melihat ada sesuatu yang menarik. Apa ini kira-kira? Nah, ini ya. Meskipun ada yang Jakarta, Surabaya ya, tapi ini pesawat-pesawat asing nih. Fly Scott, Emirates, Royal Dutch, Air China, Thai. Ini semua di Terminal 1. Jadi kita lihat ya.
slot lokal kita dapat bagian yang terminal berapa ya. Ceritanya dari tadi jalan ini baru tiba saja di tempat transit Terminal 3. Nah, jadi kalau kita mau ke Terminal 3, kita akan naik Skytrain. Jadi ini seperti apalah, MRT gitu ya. Tapi khusus hanya melayani terminal saja ya. Oke, ceritanya keretanya sudah sampai. Jadi seperti yang ditulis, Skytrain to Terminal 3. Let's go. Yes, Terminal 1 ke Terminal 3 ini naiknya seperti MRT. Bisa dilihat betapa luasnya airport ini. Saya pun bisa merinding. Ini pulangan. Pulang. Sekolah. Nah, ini kita di Terminal 3 ya. Nah, ini lebih ada lah AirAsia. Oke, tapi AirAsia tidak melayani kita ya. Dia melayani balik ke Malaysia, Langkawi ya, oke lah. Ini tetap, tapi itu ada Batik Air, ya kan, Jetstar. Nah, jadi oke, AirAsia ada melayani ke Bali dan Pasar. Oke. Lufthansa, New Zealand, Garuda Indonesia, yes, itu semua di Terminal 3. Oke. Jadi begitulah. Oke, kita sekarang sedang berada di basement ya, basement level 2, B2. Jadi seperti kalian lihat ya, terminalnya besarnya bukan main ya. Ini di bawah semua makanan nih, jual makanan. Jadi kalau kalian ke airport jangan takut gak ada makanan. Ini sangat banyak sekali. Jadi that's why saya bilang negara ini udah maju 1 abad yang ke depan. Jadi sangat berbeda dengan negara kita yang masih mungkin jauh ketinggalan ya. Jadi ini boleh dicontoh nih ke depannya. Oke. Sampai di sini saja kaki kita sudah pegal. Kebetulan pula di sini ada tempat bermain anak. Ya sudah, sekalian saja kita istirahat di sini. And then kita lanjutkan lagi perjalanan kita menggunakan MRT, dan kemanakah kita akan pergi ya? Jadi ceritanya memang dari T3 kita bisa tembus ke MRT station. Jadinya kita bisa dengan leluasa berpindah tempat dari sini ke tempat lain. Thank you. Oke. Sekarang kita lagi berada di MRT ya. Kita akan menuju ke Somerset tadi. Kita dari line hijau ya, kita akan menuju Somerset. Jadi kita lihat ya, di sana ada apa. Seperti biasanya sulit rasanya menemukan tempat duduk di MRT. Oke, jadi ini tampaknya agak rame ya. Ini jam-jam 5 nih, jam apa ini? Agak jam-jam sibuk nih. Dan yes, kemudian jalan dan jalan lagi. 90% adalah jalan kaki. Begitulah kalau ke Singapura. Harus terbiasa. Kita sebagai orang Indonesia tidak terbiasa. Oh ya, sekarang kita sudah berada di Orchard Gateway. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Orchard Gateway. Jadi ini mall juga, bisa dikatakan memang mall juga, cuma konsepnya berbeda-beda ya. Nah, jadi malam kita akan makan di sini ya. Apa tuh ya? Marche. Jadi kemarin pasca COVID, bukan pasca ya, sebelum mau COVID itu kita sudah pernah makan kemari, tapi cuma dari dulu tidak pernah kita dokumentasikan ya. Jadi kali ini kita dokumentasikan.
Jadi Marche ini dia harus turun ke bawah ya. Uniknya dia ada lift klasik yang bisa membawa kita naik turun. Tapi lambat sekali liftnya. Mallnya keren ini ya. Dia liftnya dalam bentuk pintu nih. Keren nih, bisa dijadikan referensi nih untuk buat di rumah nih, keren sih. Jadi konsepnya dari restoran ini dia downstairs ya. Dia di bagian bawah dia. Jadi kalau pakai stroller untungnya dia ada lift ya untuk kita naik turun. So ini yang memudahkan ya. Daripada ada tangga aja nggak ada lift, gawat nih. Oke, mari kita lihat apa yang mau kita pesan. Jadi ini banyak stand ya, salah satunya stand minuman. Jadi kita tinggal pilih dan tap kartu saja. Jadi mari kita hunting. Mostly lumayan banyak varian makanan ya. Ada crepes, ada pizza, ada rosti kayak kentang yang dimasak, spaghetti, seafood, dan varian-varian lumayan banyak sekali ya. Ada kue juga. Sayangnya yang namanya restoran di Singapura pasti mahal sekali. Oke, jadi di sini kita duduk, kita ambil kartu dan kita datang ke satu stand mereka untuk kita beli apa yang kita mau beli ya. Nah, jadi di sini sangat banyak ya. Entah ada sup lah, entah ada tadi roti prata lah, tadi ada pizza lah, belum lagi tadi Spanish apa tuh kayak nasi goreng lah, ada jual kopi, pizza, pasta. Wow, ini mantap sekali. Nah, jadi termasuk tempat ya, saya nggak tahu ya, bagi saya elit ini. Cuma ini mantap sekali. Kita sedang antri ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ambil makanannya terus tap. Kemudian kita ada pesan pizza juga. Karena kita suka pizza, pizzanya tidak tebal ya. Maybe kita bisa makan lebih banyak. Jadi seperti yang kalian lihat, parmesan itu bisa kita taruh langsung. Oke, jadi ya seperti itu ya. Nah, kalau Anda yang berada di Singapura boleh coba datang kemari nih. Karena di sini saya lihat semua orang lokal nih semuanya. Nah, daerah Marche ini berada di Orchard Gateway ya. Jangan lupa. Bila Anda sudah sampai di sini, Anda boleh coba tuh. Dijamin enak tapi mahal. Wah, nampaknya hari ini kita berpesta pora. Thanks to the family yang ada di Singapura yang sudah membawa kita makan di sini. Luar biasa sekali rasanya. Saya bisa mencicipi makanan yang enak seperti ini. Dan sayangnya kita tidak bisa sering-sering makan ya, karena mahal. Dan rasanya semuanya terbayar setelah 5 tahun kita tidak di sini. Oke, jadi kita tadi sudah siap makan. Nah, gimana bro? Tempatnya ikonik banget ya. Ya, jadi ya enak sih makanannya, udah pasti enak. Cuma harganya mehong. Sebenarnya itu aja sih yang jadi masalah. Jadi Anda kalau bawa duit pas-pasan nggak usah pergi lah ya. Tapi kalau Anda memang ambil suka, tapi sekarang kan ada kartu juga, jadi no problem juga ya. Tapi oke lah, itu Anda boleh coba dan harus coba ya. Karena ya Anda ke Singapura tiap hari makan food court juga salah kan. Oke, mari kita lanjut jalan dulu. Tadi itu hanya intermezzo ya. Let's go. 1, 2, 3. Tesan.
Ya, setelah makan kita kepoin dulu mall-mall yang ada di sini. Mumpung besok sudah mau pulang, rasanya hari ini harus dipuas-puaskan. Oh ya, di sini ada Don Donki. Singapura adalah yang pertama di Asia Tenggara, katanya. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini adalah hari keberapa nih ya? Ini hari ke-10 apa hari ke-11 ya? Kita jalan-jalan. Jadi ini adalah hari terakhir kita di Singapura. Jadi kita sebentar lagi akan pulang. Tapi sebelumnya ini kita akan cari makan dulu untuk si kecil. Berhubung ini udah jam 10 lebih, karena prediksinya kita paling lambat jam 11 lewat kita udah harus OTW ke airport. Nah, kita melewati 10 hari ini dengan rasa capek, dan rasa mungkin kadang-kadang ketika kita jalan-jalan saking capeknya kita bisa kesal ya, tapi kita harus ingat kita jalan-jalan. Kalau kita tidak jalan, kalau kita cuma di hotel aja, ya bagus di rumah aja. Karena kalau kita di hotel aja, ya kenang-kenangan apa yang akan kita ambil? Kira-kira kayak gitu. Jadi oke. Itulah kata-kata bijak hari ini. Jadi ini kita let's rolling again. Kita akan jalan ke Pajak Bugis. Kita lihat ada apa di sana ya. Oh iya, sekitaran di sini ada kuil Hindu dan Buddha. Ramai sekali nampaknya. Oke, maka kita akan sempatkan dulu kita untuk sembahyang di sini dulu sebentar ya. Nah, kita mumpung juga udah lama nggak kemari ya. Kita manfaatkan aja waktu yang ada. Oke, let's go. Oke, jadi setelah selesai ini kita akan langsung direct to Changi Airport. Nah, jadi Changi Airport pun juga ada yang bisa kita lihat ya. Nah, tapi nanti kita akan check in dulu. Kemudian nanti ya kalau nggak ada halangan nanti kita di dalam kita nanti bakal lihat-lihat. Oke. Ya, 2, 4 ini stroller kayak isinya banyak. Jadi kita masih mengambil resiko untuk naik MRT ya, tapi harusnya bisa lah, not the hard things. Jadi ini kita dari Bencoolen kita akan jalan ke Expo ya, yaitu nanti kita bawa tukar MRT lagi. Oke, ini sekarang udah datang, let's go. Oke, jadi ini sekarang kita sudah berganti jalur ya. Jadi ini tadinya kita di Downtown Line. Jadi ini sekarang sudah yang hijau ya. Apa sih? East West ya? Apa sih namanya? Nah, jadi ini tadi kita dari Expo berganti line ke line hijau. Nah, yang ini nanti langsung menuju ke Changi Airport. Nah, ini tracknya udah datang ya, MRT-nya ya. Oke, jadi kita jangan tunggu-tunggu lagi, kita langsung naik saja ya. Halo? Masih jauh. Oke. And finally kita sudah sampai di MRT-nya Changi Airport. Jadi kita udah keluar. Prosesnya nggak kita videokan ya, karena bawaan kita berat sekali dan satu orang sudah pegang 2 koper, jadi impossible untuk kita pegang video. Tapi ini sebentar lagi kita akan masuk ke terminalnya, kita akan check in dulu. Ini kita lagi buat susu ya untuk si kecil, dan mulai minta susu tuna. Oke. Nah, jadi kalau ini ada sedikit cerita lagi, bukan cerita lah, anggap ngobrol aja. Kalau zaman dulu ya, pertama kali saya
ke luar negeri ya. Wah, ribet banget. Kamera aja ukurannya udah gede. Itu bisa DSLR ya. Kita jangan bilang kamera digital ya. DSLR. Aduh, pegang setengah mati. Keuntungannya baterainya tahan seharian. Itu video bisa, foto pun bisa bagus ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi sejak ada GoPro, kita bisa buat video ya, meskipun melelahkan ya kita edit video. Tapi suatu hari kita tinggal taruh di platform YouTube saja, suatu hari kita bisa lihat lagi, kita bisa flashback lagi, oh kemarin kayak gitu. Itulah yang selalu saya lakukan kalau saya udah lama nggak jalan-jalan, saya buka lagi videonya, waduh rasanya enak sekali, apalagi kalau waktu pas kita bawa anak ya. Nah ini anak di satu-satu waktu kita bawa ke jalan-jalan, dia udah beda-beda ya. Nanti dia udah tambah besar. Jadi ini adalah satu momentum, dan thanks to action cam ya, seperti GoPro ini kameranya kecil, gampang dibawa kemana-mana, cuma kalahnya di baterai, dia cepat habis. Oke, so far kita lanjut lagi ya, kita harus ke terminal dulu. Oke. Nah inilah rempong banget ya. Nah kita udah sampai di sini, kita udah bisa pakai troli ini, jadi udah jauh lebih gampang. Jadi ini sekarang saatnya kita melanjutkan lagi. Let's go. Ya. Dari MRT Station jalan menuju tempat check-in saja rasanya sudah jauh sekali ya. Oke, jadi ini kita lagi ngantri untuk check-in ya. Nah ini kita naik Batik Air. Kita cinta Indonesia ya. Jangan bilang nggak ada flight lain loh, karena Air Asia pun ada. Nah kita sengaja pilih Batik Air. Kalau nggak salah Scott pun ada sih ya. Oh sorry, Jetstar, tapi kita tetap pilih Batik Air. Oke, semoga sudah kita pilih jangan kasih delay ya. Thank you. Oke, jadi kita ini udah siap cap paspor ya. Kita udah masuk di waiting area. Oke, jadi di sini tidak ada cap paspor lagi. Itu lihat di belakang tuh, semuanya tinggal scan. Waduh, mantap sekali, satu kata mantap. Jadi ya ini canggih banget ya, beda ya. Plus Malaysia pun belum seperti itu sebenarnya ya. Harapannya sebentar lagi bisa seperti itulah ya. Jadi saya sampai dari tadi sih belum ada cerita buka-buka belt ya, tapi nggak tahu lah ya nanti di sana ya. Harusnya sih nggak ada ya. Kalau dari tadi mau belt sih dari tadi sebenarnya udah disuruh buka pertamanya. Nanti kita lihat. Waiting areanya luas sekali, mau ke gate lain pun rasanya jauh banget. Harus diakui negara kita masih jauh tertinggal. Ni dek, tolong. Nah, ini ada butterfly garden. Jadi kalian lihat nggak? Meskipun kecil kotanya, ya, kecil negaranya, tapi mereka bisa buat alam kecil di airport ini seindah ini, coba lihat. Nah, oke, nah, ini menakjubkan sekali ya. That's why saya selalu katakan berkali-kali, kalau kita di sini, serasa kita maju satu abad ya. Nah, di ruangan kecil ini bisa dibuatnya taman kupu-kupu. Nah, jadi
Ini yang dimana kata orang ini negara gersang pertamanya ya kan, nggak ada apa-apa, malah bahan baku harus diimpor lah segala macam. Nah, kayak sih ya, yang negara yang bukan negara alam. Nah ini ada ini, lihat. Dan ternyata kita udah lumayan telat ya tadi ya, karena tadi kita datangnya pun pas-pasan ya, tapi sebenarnya tadi kita datangnya sampai jam 12, jalan sana jalan sini, cak paspor, metal detektor. Tadi ternyata ada metal detektor tadi, tapi pas waktu kita mau masuk ke gate-nya itu. Nah, sebenarnya tidak lama, cuma perjalanan dari terminal itu ke gate-nya itu sangat jauh ya. Itu satu. Nomor dua, mereka sangat on time, tidak seperti kita yang di Medan itu bisa telat-telat, dan kalau di Malaysia pun kadang-kadang masih bisa telat ya. Nah, mereka tadi ditulis di tiketnya itu ditulisnya boarding itu jam 13.20, dan ternyata waktu pas saya sampai di sana 13.20 semuanya udah masuk ke dalam. Nih lihat ini semua udah pada penuh nih. Jadi luckily saya dapat seat di row 4 saja. Beruntung sekali ya, jangan-jangan bisa seperti itu. Saya pernah seperti itu sekali, lalu tidak pernah lagi. Sangat lucky ya, kita duduk di depan, pas di belakangnya seat depan ini, business class ini. Jadi oke lah, nikmati ini, rownya sangat luas ya. Mantap sekali. Jadi nanti turunnya pun bakal bisa lebih cepat. Oke. Jadi ini kita nikmati ya perjalanan terakhir ini ya sebelum kita sampai di Medan ya. Oke, untuk rangkuman di Malaysia kita berjalan tadinya 900 kilometeran ya. Kita berjalan dari Penang, terus kita di Penang selama 3 hari 2 malam. Kita jalan-jalan ke berbagai tempat ya, berbagai mall juga, itu seperti yang kalian lihat kemarin. Kita sempat ke Batu Ferry juga, kemudian kita lanjut ke KL, kita jalan ke Pavilion, kita jalan ke mall yang baru TRX, kita jalan ke the final second, kita masih sempat ke LCC ya sebelum kita ke Genting, meskipun itu sebenarnya sudah telat sekali, tapi bisa dikompensasi dengan jalannya yang lapang. Kita bisa sampai di Genting jam 3-an. Nah, kemudian di Genting pun kita setelah 1 malam kita balik ke Penang lagi ya. Besoknya kita sudah berangkat ke airport lagi untuk lanjut ke Singapura, dan kita di Singapura ini dari hari Kamis ya. Jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 malam, 5 hari 4 malam. Dan di hari pertama kita sudah bertemu dengan teman kita. Di hari kedua kita juga sudah jalan-jalan ke Singapura Zoo, kita sudah ke Universal, kita sudah jumpa dengan family pihak cewek, dan hari ini lah hari terakhir kita pulang. Dan itu pun pas-pasan ya, kita ambil flight jam 2 pun. Tadi kita pagi bangun jam 7.30, kita mandi-mandi, ini breakfast selesai itu sudah jam 10. Nah, kita sempatkan ke Bugis untuk sembahyang sebentar. Setelah itu kita balik, kita naik MRT sampai ke Changi itu sudah hampir jam 12. Jadi meskipun dibilangnya Singapura itu kecil-kecil ya, tapi jaraknya tuh jauh-jauh tuh semua, dan perlu waktu. Nah, sampai di Changi pun tadi kita juga nggak ngapa-ngapain, kita drop baggage, kita pelan-pelan masuk ke jalan ke gate, kita sempat ke Butterfly Garden sebentar, paling nggak sampai 5 menit ya. Kemudian kita langsung masuk ke gate kita, ternyata semua penumpang sudah masuk. Nah, ini sangat gila sekali. Jadi mereka sangat on time sekali ya. Jadi jam 13.20 saja mereka sudah masuk semua. Tinggal kita saja, dan tinggal beberapa penumpang 1-2 aja yang belum masuk. Nah, jadi mereka sangat on time ya, itu sangat perlu kita ikuti ya, nggak boleh ngaret sebenarnya gitu. Tapi untuk orang yang
yang sudah terbiasa santai, apalagi negara-negara yang santai, masuk di Singapura ini pasti termasuk stres ya, karena semuanya perlu cepat, nggak boleh pelan-pelan tuh, semua harus cepat dan semuanya pada tertib. Nah, tertib itu sebenarnya sangat bagus, tapi untuk kita yang sudah terbiasa menabrak peraturan itu akan sangat menyulitkan ya. Nah, kalian bahkan akan stres ya. Seperti halnya nggak usah jauh-jauh, kita yang bawa anak itu kita pasti ada bawa stroller, tidak bisa pakai eskalator. Kalau yang kita di Indonesia kan sebenarnya normal-normal aja gitu, kita pakai eskalator kan. Ini harus ada lift, meskipun memang di mana-mana ada lift ya, tapi terkadang di beberapa tempat tuh sulit mendapatkan lift ya. Dan kita bukan sulit sih, kita harus jalan lagi untuk mencapai liftnya, dan liftnya itu kadang-kadang berganti-ganti, apalagi di tempat MRT ya, nanti liftnya di sini naik 1 lantai, nanti di sana lagi naik 1 lantai, baru naik lagi 4 lantai gitu ya, kayak gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman yang tak terlupakan. Jadi oke, kita 10 hari, kalau tidak salah 10 atau 11 hari kita ya, udah more than enough. Kita semua sudah merasa capek dan kita sudah cukup lelah, dan saatnya kita pulang dan menghadapi kenyataan hidup yang benar dan nyata. Oke, jadi nanti kita kalau sempat buat video di arrival di Kuala Namu, nanti kita buat. Kalau tidak ya sampai di sini saja. Nah, video ini kita buat. Jadi bila Anda suka, bila Anda terbantu oleh video ini, klik like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan komentar, mudah-mudahan bisa saya jawab. Dan ingat, tonton terus video kita. Penerbangan ini akan memakan waktu 1 jam. Yes, jarak Singapura ke Medan itu memang tidak jauh. Makanya bagi kita orang Medan, maybe kita lebih sering ke luar negeri daripada ke ibu kota sendiri. Selain itu pastinya lebih murah dari penerbangan domestik. Itu ada apa ya? Semoga kedepannya bisa lebih baik. A few moments later. Nah, oke. Jadi ini kita sudah sampai di Kuala Namu International Airport. Kita sudah cap paspor, kita sudah melewati bea cukai dan aman-aman saja. Ya, mudah-mudahan, karena memang kita tidak nggak gitu belanja ya. Kita hanya menikmati perjalanan saja. Nah, jadi ini kita sudah sampai di sini, dan ya tadi kita bawa siap dari toilet sih ya kan. Nah, jadi perjalanannya dari pesawat itu 1 jam 15 menit. Jadi sekarang kita akan pergi ke parkiran untuk dijemput teman. Oke, let's go. Ancuas. Iya, kialah. Jemput kawan ya. Mantap kali nih. Kita fokus yang berat-berat dulu lah. Wih, macam gym gimana ini? Oke, jadi ini kita akan pulang ke Medan. Kita akan pulang ke rumah. Jadi beginilah video ini kita buat. Jadi bila Anda yang suka ya, kayak tadi lah saya bilang, jangan lupa klik like dan subscribe. Bila ada pertanyaan silakan beri komentar, mana tahu saya bisa jawab ya. Oke. Nah, ini bagasi kita penuh semua ya. Nah, oke. Siap, mantap kali ya. Sip.